Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Senang rasanya bisa bertemu dengan Bapak sekalian di Pulau Nias ini. Dan qadar Allah yang harusnya saya sudah sampai kemarin, cuman saya sampai di Medan tuh jam 9, nunggu pesawat sampai jam 5 sore. Ternyata jam 5 sore pengumuman penerbangan dibatalkan. Ya, qadar Allah. Akhirnya kita nginep di Medan dan alhamdulillah ya jam 9 tadi pesawat kemudian berangkat dan jam 10 ya. Alhamdulillah. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Dan ketahuilah Bapak dan Ibu sekalian, kita sebagai seorang muslim mempunyai komitmen yang harus dilaksanakan bagi siapa saja yang mengaku dirinya seorang muslim. Di Pulau Nias ini kaum muslimin saya dengar katanya minoritas. Mana Pak? Kira-kira berapa persen kaum muslimin dengan non muslim? 10% saja, Masya Allah. Maka tentu dalam keadaan minoritas seperti ini, kualitas kita harus lebih baik. Saya pergi ke Bali, di Bali pun juga kaum muslimin minoritas, Pak. Tapi subhanallah, ada sebuah masjid, jumlah sholat subuhnya itu 2000 orang. Itu rutin setiap hari. Ya. Dan setiap saya ke Bali, alhamdulillah selalu diminta untuk mengisi kajian di masjid tersebut. Cuma yang membuat saya kagum, Masya Allah, di Bali Pak, di mana kaum muslimin minoritas, ternyata semangat keislaman mereka luar biasa. Dan saya berpikir mudah-mudahan di Nias pun seperti itu. Karena di Nias kaum muslimin minoritas, ya semoga kualitas mereka dalam keislaman pun juga lebih tentunya. Ikhwatul iman, a'azakumullah wa iyyakum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa nasib kaum muslimin di akhir zaman ternyata berbeda dengan nasib kaum muslimin di awal zaman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan demikian pula Imam Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadhihi al-ummah ju'ilat 'afiyatuha fi awwaliha wa satubtala akhiruha." Umat Islam ini dijadikan kebaikannya di generasi-generasi awal. Dan kelak nanti generasi akhirnya akan diberikan apa? Bala. Berbagai macam perkara-perkara yang ternyata menyimpang dari syariat. Taji'ul fitan fayuraqqiqu ba'daha ba'dha. Nanti akan muncul fitnah-fitnah di mana fitnah yang sebelumnya terasa ringan dibandingkan dengan fitnah setelahnya. Fitnah yang dimaksud di sini bukan fitnah artinya dituduh ya. Tapi fitnah yang dimaksud di sini artinya segala sesuatu yang menyimpang dari agama, dari syariat Islam. Tajiul fitnah, nanti akan datang fitnah kata Rasulullah SAW. Fayaqul mu'min, seorang mukmin akan berkata, hadhi muhlikati, ini akan membinasakan diriku. Mukmin tahu apa perkara yang bisa membinasakan agamanya dan apa perkara yang insya Allah akan menyelamatkan agamanya. Karena seorang mukmin itu Pak, menganggap keselamatan agama itu segala-galanya Pak. Bagi dia masalah dunia, kehidupan dunia itu di bawah kehidupan akhirat.
Bagi dia keselamatan dunia di bawah daripada keselamatan agama. Karena seorang mukmin itu sekuat tenaga untuk menyelamatkan agamanya. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW sabda, "Yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanaman, yatba'u biha sya'afal jibal yafiru bidini minal fitan." Hampir-hampir nanti, kata Rasulullah, di akhir zaman, sebaik-baiknya harta seorang muslim itu kambing yang ia pelihara di puncak-puncak gunung. Ia lari membawa agamanya dari fitnah. Maka akhi azakumullah wa iyyakum, kita hidup di akhir zaman. Banyak sekali fitnah-fitnah yang menerpa kaum muslimin dan menerjang kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa kaum muslimin nanti akan menjadi hina dina. Kapan? Kata Rasulullah, "Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Rawahu Abu Daud fi sunanihi. Apabila kalian disibukkan dengan jual beli riba dan kalian mengikuti ekor sapi dan lebih ridho dengan tanaman, artinya kalian lebih cinta dengan dunia. Wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan berjihad memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaikum dhulla, maka Allah akan kuasakan kehinaan atas kalian, kata Rasulullah. La yanzi'uh, Allah tidak akan mencabut kehinaan ini hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Di Indonesia kaum muslimin mayoritas, Pak. Tapi ternyata kaum muslimin tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Dalam segala bidang politik perekonomian yang menguasai ternyata bukan orang Islam. Kaum muslimin di Indonesia ini bagaikan macan yang sudah kehilangan taring dan kuku. Iya. Kenapa? Jawabannya seperti yang Rasulullah kabarkan dalam hadis tersebut. Kaum muslimin sibuk dengan dunia. Kaum muslimin lebih cinta dunia. Dan mereka tidak mau memperjuangkan agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Akhirnya nasibnya seperti ini. Allah memberikan kehinaan. Kata Rasulullah, dan Allah tidak akan mengangkat kehinaan itu sampai kapan? Sampai kalian kembali kepada agama kalian, kata Rasulullah SAW. Kembali kepada agama Allah, caranya bagaimana? Tentu, Pak, dengan mengkaji Islam, dengan mempelajari Islam. Apa itu Islam? Makanya penting, Pak, ya, meramaikan majelis-majelis taklim, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara tanda orang yang Allah inginkan kebaikan, tanda orang yang Allah inginkan kebaikan siapa? Dia dijadikan selalu ingin memahami agama Allah. Dalam riwayat Muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah jadikan ia faqih dalam agama. Allah jadikan ia memahami agamanya. Jadi, Pak, kalau selama ini kita malas-malasan menuntut ilmu agama maksudnya, ya, tidak peduli kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, berarti kita belum masuk dalam hadis tersebut. Kita belum menjadi orang yang Allah inginkan kebaikan buat kita. Makanya Allah dan Rasulnya selalu menganjurkan. Dalam Al-Quran, Pak, anjuran untuk menuntut ilmu banyak. Dalam hadis, anjuran untuk menuntut ilmu Allah banyak. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah misalnya ayat 11, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang beriman beberapa derajat. Sebagaimana Imam Ahmad juga dalam musnadnya meriwayatkan, dan demikian pula Al-Imam Al-Imam Ahmad dalam musnad meriwayatkan dengan sanad yang hasan. Kata Rasulullah SAW, ya, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib.
Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang ahli ibadah tapi tidak berilmu, itu seperti bulan dibandingkan dengan bintang, kata Rasulullah. Masya Allah, Bapak sekalian. Maka mari kita berusaha untuk mengkaji dan mengkaji, memperdalam ya, apa hakikat agama kita ini. Islam agama yang sangat mulia, agama yang Allah ridhai. Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Allah juga berfirman, ya, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya dan dalam kehidupan akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Maka akal Islam, azakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita dijadikan seorang muslim. Semua nabi dan rasul muslim. Nabi Ibrahim berkata apa? Hanifan muslima. Ya, hanif yang lurus dan muslim. Nabi Musa mengatakan apa? Wa ana awwalul mu'minin, dan aku orang yang pertama kali beriman kepada Allah. Muslim. Semua nabi dan rasul muslim, agamanya Islam, walaupun syariat mereka berbeda-beda. Maka akhal Islam, azakumullah wa iyakum, inilah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari apa itu Islam, apa itu Islam. Islam, Bapak sekalian, dari kata para ulama, al-Islam dari kata aslama yuslimu islaman, dalam bahasa Arab begitu. Artinya apa? Istislam, yaitu menyerahkan diri kita kepada Allah. Jadi hakikat agama Islam itu apa sih, Pak? Yaitu supaya seorang hamba itu menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengatakan aslamtu lillah, ya Allah, aku Islam kepada Engkau. Artinya apa, Pak? Aku menyerahkan diriku kepada Engkau, terserah Engkau. Maksudnya, Pak, kita ini siap diatur oleh Allah. Yeah. Makanya agama Islam itu, Pak, agama yang betul-betul ya, mengajarkan umatnya penyerahan diri yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan segala perintah, kewajiban kita apa? Sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Jangan seperti Bani Israel, Pak, ya. Bani Israel itu mereka mengatakan apa? Sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami tidak mau taat. Kita kaum muslimin mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Allah perintah kita salat. Allah perintahkan kita puasa. Allah perintahkan kita zakat. Allah perintahkan berbagai macam perintah, sami'na wa ata'na. Allah larang dari berbagai macam larangan, berusaha kita tinggalkan, Pak. Itu agama Islam, Pak. Allah berikan kepada kita ujian dan cobaan, sabar. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Itu Islam. Karena hakikat Islam itu artinya menyerahkan diri kita kepada Allah secara total. Islam. Makanya sejauh mana keislaman kita sekarang nih, Pak? Sejauh mana kita melaksanakan dan mempraktekkan Islam itu dalam diri kita, Pak? Adakah perintah-perintah Allah yang masih kita lalaikan, Pak? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu? Ataukah ada larangan-larangan Allah yang masih kita lakukan, Pak, karena ternyata itu sesuai dengan syahwat dan hawa nafsu kita? Nah, Pak, dari inilah Islam. Jadi hakikat Islam itu apa, Pak? Islam itu artinya menyerahkan diri kepada Allah secara total. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala warabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima.
Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Sampai kapan? Sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim di antara mereka dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat untuk menerima keputusanmu, dan mereka menerima dengan sepenuh penerimaan. Tuh, Pak, ini Islam, Pak. Di sini Allah bersumpah, tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Sampai kapan? Sampai terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam perkara yang kita perselisihkan. Yang kedua, kita menerima keputusan Rasul dengan penuh dada yang lapang dan lebar, tidak terpaksa. Yang ketiga, kita menerima semua itu dengan sebenar-benar penerimaan. Kita menyerahkan diri kepada Allah. Nah, Bapak sekalian, inilah ajaran yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul. Makanya lihat bagaimana Allah mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim, Pak, bermimpi 3 kali menyembelih anaknya. Siapa itu? Nabi Ismail. Sedangkan mimpi para nabi itu wahyu, bukan? Wahyu. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, "Inni ra'aitu fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Hai anakku, aku bermimpi menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu, anakku? Masya Allah, Pak, Nabi Ibrahim itu sudah sangat lama nggak punya anak, Pak. Setelah diberikan anak, setelah besar, ternyata Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Ayah mana yang mau untuk menyembelih anaknya? Tapi ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang luar biasanya lagi, jawaban Nabi Ismail. Apa kata Nabi Ismail kepada ayahnya tersebut? Ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah. Ketika hendak menyembelih anaknya, Allah gantikan dengan kambing. Iya. Tidak jadi Nabi Ismail disembelih. Ternyata Nabi Ibrahim betul-betul sabar menghadapi perintah Allah. Dan alhamdulillah, Pak, syariat Nabi Muhammad gak pernah memerintahkan menyembelih anak sendiri. Tapi itu ujian, Pak, ujian. Yang luar biasanya Nabi Ibrahim Islam kepada Allah. Nabi Ismail pun Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diinginkan Bapak sekalian. Nabi Muhammad SAW mengajarkan para sahabat untuk betul-betul Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Bapak sekalian, ya, para sahabat pun luar biasa di dalam ketundukan dan ketaatannya kepada Rasulullah SAW, kepada Allah dan Rasulnya, Pak. Sampai-sampai ada seorang masuk Islam dia. Kemudian Rasulullah SAW memberikan harta kepada orang ini. Ketika harta itu sampai ke orang ini pun berkata, ini apa? Akhirnya ia pun membawa harta itu kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, ini apa? Kata Rasulullah, itu untuk kamu, ambil saja. Kata sahabat ini, aku masuk Islam bukan karena harta ya Rasulullah. Aku masuk Islam bukan karena ini ya Rasulullah. Karena apa? Kata Rasulullah. Lantas kamu masuk Islam karena apa? Aku berharap ya Rasulullah, aku bisa mati syahid. Aku ingin masuk surga ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? In tasduqillah yasduqka. Kalau memang kamu jujur, Allah akan jujur kepada kamu. Rupanya orang ini memang jujur, Pak. Lalu ketika dikumandangkan perang, Rasulullah meminta para sahabat untuk perang. Orang ini pun ikut serta. Setelah selesai peperangan, ternyata ia sudah mati syahid. Kemudian Rasulullah bersabda, sadaqallah fa sadaqah.
orang ini memang sudah jujur kepada Allah dan Allah pun jujur kepada dia. Tuh Pak, berarti Islam tuh butuh kejujuran dalam hati. Iya. Kita masuk Islam bukan karena harta, kita Islam bukan karena ingin mendapatkan dunia, kita Islam bukan apa-apa kecuali mengharapkan ridha Allah dan surganya yang paling tinggi. Itulah seharusnya kita sebagai seorang muslim, Bapak sekalian. Iya. Sejauh apa kejujuran kita dalam keislaman kita? Nah, Bapak sekalian, jadi sekali lagi Pak, Islam hakikatnya adalah mengajarkan kita semua untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun terkadang Pak, ketundukan itu terkadang tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Kapan? Ketika kita lebih mengedepankan hawa nafsu kita, ketika kita lebih mengedepankan syahwat-syahwat kita. Terkadang ada perintah Allah kayaknya, wah nggak nguntungin nih. Kalau perintah Allah nggak menguntungkan kita, terkadang kita nggak mau mengikuti perintah Allah. Ya. Bahkan terkadang maaf aja Pak, sebagian kaum muslimin menolak perintah Allah dengan akalnya Pak. Apa ini kok perintah begini? Apa ini kok Islam dikit-dikit nggak boleh? Ketika dia mendengar ayat riba, diharamkan riba, apa sih kok Islam ini berat sekali? Apa riba nggak boleh, zina nggak boleh, judi nggak boleh, ini nggak boleh. Terlalu banyak peraturan Islam itu. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Dia akhirnya bersombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itukah Islam Pak? Bukan seperti itu Islam Pak. Iya. Karena memang kita hidup di dunia, kaum muslimin hidup di dunia harus terikat dengan peraturan Allah Pak. Ingat Pak, kata Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu surga, dunia itu penjara untuk orang yang beriman, tapi surga buat orang yang tidak beriman. Di dunia kita dipenjara oleh Allah. Penjaranya berupa apa? Perintah dan larangan. Kita dilarang minum arak, dilarang berzina, dilarang berbagai macam larangan, berjudi dan yang lainnya. Memang terkadang larangan itu sesuai dengan syahwat lagi Pak, Masya Allah. Yeah. Larangan itu sesuai dengan keinginan kita lagi. Disitulah ujian. Memang kata Rasulullah SAW, dunia itu penjara buat kita sebagai orang yang beriman Pak. Karena surganya orang yang beriman itu kapan? Nanti dalam kehidupan akhirat insya Allah. Iya. Bapak dan Ibu sekalian, Islam meminta kita sebagai seorang muslim harus komitmen. Komitmennya adalah berusaha untuk betul-betul merealisasikan Islam dalam kehidupan kita. Dalam pakaian, kita sebagai seorang muslim Pak, harus komitmen memperlihatkan syiar Islam. Orang Islam itu harus beda dengan orang non-Islam dari segi pakaian Pak. Makanya kata para ulama ya, seorang muslim itu hendaklah memakai pakaian-pakaian muslim di negerinya, pakai koko pakai peci atau apa yang memperlihatkan jati diri dia sebagai seorang muslim. Karena itu termasuk syiar Allah. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan dalam hati Bapak sekalian. Komitmen sebagai seorang muslim. Seorang muslim itu harus bangga memperlihatkan dirinya, saya seorang muslim. Allah berfirman juga dalam surat Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik daripada orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal saleh, lalu ia berkata dengan terang-terangan, saya seorang muslim. Artinya dia dengan bangganya memperlihatkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Komitmen seorang muslim Pak. Ya. Seorang muslim Bapak sekalian punya komitmen dalam keislaman dia. Untuk apa? Untuk hanya beribadah kepada Allah saja.
dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang non muslim seperti orang-orang Nasrani kan Pak, kan Tuhannya 3 Pak ya. Siapa aja tuh Pak? Hah? Tuhannya orang Kristen tuh siapa aja sih Pak? Allah yang ada di surga katanya Allah Bapa, terus Bunda Maryam, terus satu lagi apa? Yesus Kristus. Coba Bapak tanya ke mereka. Terus yang menciptakan langit dan bumi yang mana tuh? Dari 3 oknum tersebut, yang menciptakan langit dan bumi yang mana ya Pak? Iya. Dalam Islam, Tuhan hanya satu. Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah esa. Allahus samad. Allah sebagai tempat bergantung semua makhluk. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Orang punya anak karena butuh anak, sedangkan Allah tidak butuh pada siapapun juga. Ya. Allah pun tidak pernah dilahirkan. Maka dari itulah kita kaum muslimin meyakini Allah satu-satunya Tuhan. Berarti ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka bertentangan dengan fitrah Islam, fitrah manusia untuk mempertuhankan satu Tuhan. Saya ketemu sama seorang mu'alaf baru masuk Islam. Saya tanya ke dia, apa yang menyebabkan kamu muslim? Kata dia, gara-garanya saya pernah ditanya sama teman saya yang orang Islam itu, katanya, Tuhan kamu berapa sih? Ya 3. Terus dari 3 Tuhan kamu itu yang menciptakan langit dan bumi yang mana? Bingung saya nggak bisa jawab, katanya. Akhirnya saya berpikir terus, siapa sebetulnya yang menciptakan langit dan bumi dari 3 ini? Karena yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan seluruh makhluk, dialah yang berhak untuk disembah. Ya. Makanya Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pemilik semesta alam. Allah pemilik semesta alam, pencipta langit dan bumi, pencipta manusia, berarti dia yang berhak disembah. Maka Bapak sekalian, ya, itu adalah merupakan agama seluruh Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Isa hanya menyeru untuk beribadah kepada Allah saja. Makanya nanti Nabi Isa alaihissalam pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah. Ya, apa kata Allah kepada Nabi Isa yang disebut dengan Yesus itu dalam surat Al-Maidah di akhir-akhirnya? Allah mengatakan apa? A'anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Hai Isa, apakah kamu di dunia dahulu mengatakan ambil aku dan ibuku sebagai tandingan selain Allah? Maka Nabi Isa berkata apa? Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Nabi Isa akan berkata, Maha suci Engkau ya Allah, tak layak aku berkata seperti itu. Jika aku pernah mengatakannya, tentu Engkau telah mengetahuinya ya Allah. Engkau mengetahui yang apa-apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Ya. Ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Kata Nabi Isa lagi apa Pak? Kata Nabi Isa, aku tidak pernah mengatakan apapun kepada mereka kecuali agar mereka beribadahlah kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dahulu waktu aku di dunia, aku sebagai saksinya ya Allah di saat aku berada di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani anta kunta antar raqiba alaihim. Ketika aku telah meninggal, Engkaulah yang menjadi saksi atas mereka ya Allah. Nabi Isa Pak di hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi Isa pun mengingkari. Karena dakwah Nabi Isa itu tidak ada bedanya dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bedanya dengan dakwah Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Semua nabi satu.
Makanya Allah mengatakan apa? Wa ma arsalna mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepada dia bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku. Maka bersembahlah aku saja, kata Allah. Allah juga berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Rasul itu mengatakan apa? U'budullah, beribadahlah kepada Allah saja, jauhi para taghut itu. Semua nabi dan rasul dakwanya satu, itu hanya mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Allah tidak pernah mengambil anak, Allah tidak pernah mengambil istri. Akan tetapi dia adalah ilahu wahid, ilah yang satu. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Itu Islam, Pak, Islam. Iya. Akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya orang yang mau masuk Islam disuruh mengucapkan apa, Pak? Asyhadu an la ilaha illallah. Artinya apa, Pak? Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Baik, Pak. Bapak berani bersaksi? Oh, berani. Kalau ada seorang hakim minta Bapak jadi saksi dan Bapak mengatakan saya berani bersaksi, kenapa Bapak berani bersaksi? Bapak diminta jadi saksi. Bapak ya diminta menjadi saksi oleh hakim. Bapak berani bersaksi? Siap. Saya berani bersaksi. Kenapa Bapak berani bersaksi? Karena saya tahu kejadiannya. Saya paham betul kejadiannya, maka saya sebagai saksinya. Berarti Pak, orang yang mengatakan asyhadu saya bersaksi, dia harus betul-betul berilmu tentang la ilaha illallah. La ilaha illallah kunci surga, Pak. La ilaha illallah kunci surga. Seseorang tidak mungkin masuk surga tanpa la ilaha illallah. Orang yang mati di atas kesyirikan jangan harap masuk surga, Pak. Nggak mungkin. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atas dia. Allah haramkan atas surga. Allah berfirman juga, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Ya. Maka kalau kita mati dalam keadaan syirik, Pak, jangan harap masuk surga. Kekal selama-lamanya dalam api neraka. Karena kezaliman yang paling zalim adalah syirik. Itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Lalu kemudian kita wafat di atas la ilaha illallah, berarti kita sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Makanya nanti di hari kiamat, Pak, la ilaha illallah itu akan berbentuk kartu. Kartu jaminan masuk surga. Iya. Dalilnya diriwayatkan Ibnu Majah dalam sunannya. Rasulullah SAW bersabda, yusahu birajulin yaumal qiyamah amamal khalaiq. Nanti pada hari kiamat akan ada seorang laki-laki yang dipanggil di hadapan seluruh manusia di padang mahsyar. Fayu'rad lahu tis'atun wa tis'una sijillan kullu sijillin maddal basar, kata Rasulullah. Lalu ditampakkan kepada orang ini 99 catatan. Setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa. Ini orang sangat banyak dosanya, Pak. Kemudian Allah berfirman kepada si hamba ini, atunkiru hadza, hai hambaku, kamu mengingkari ini dosa-dosamu? Si hamba berkata, tidak ya Allah, itu dosa saya. Lalu Allah berfirman lagi, adzalamatka katabatil hafizun, apakah malaikat yang mencatat amalanmu telah menzalimi kamu? Orang ini berkata, tidak ya Allah. Lalu Allah berfirman lagi, alaka uzur, kamu punya alasan? Si hamba ini berkata, tidak punya ya Allah. Kemudian Allah berfirman kepada si hamba ini, bala innalaka indana hasanah,
kamu mempunyai satu kebaikan di sisi kami. Fatukhraju lahu bitaqah, dikeluarkanlah kartu bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah. Tuh kata Rasulullah apa? Akan dikeluarkan untuk dia kartu bertuliskan apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Lalu si hamba ini berkata apa? Ya Rabb, ma hadzil bitaqah binisbati litilka sijillat. Ya Allah, apa hebatnya kartu yang kecil ini dibandingkan dengan 99 catatan yang setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa. Maka Allah Ta'ala berfirman, innaka la tudlam, kamu tidak akan dizalimi. Kamu tidak akan dizalimi. Lalu dibawalah timbangan. Kartu la ilaha illallah disimpan dalam satu neraca, 99 catatan disimpan dalam neraca yang lain. Apa yang terjadi, Pak? Fasaqulatil bitaqah, ternyata lebih berat kartu la ilaha illallah. Dia pun kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Berarti orang yang wafat di atas la ilaha illallah pasti masuk surga. Kata Rasulullah SAW, man mata, ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan akhirnya di dunia ini mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Pasti. Asal kita pas matinya mengucapkan apa? La ilaha illallah. Bapak sekalian, maka dari itulah la ilaha illallah kalimat yang luar biasa, Pak. Tapi ingat, Pak, la ilaha illallah itu mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi, kata para ulama. La ilaha illallah kunci surga, dan yang namanya kunci itu butuh ada gigi-giginya. Kalau kuncinya polos nggak bisa buka, Pak. Maka kunci daripada gigi-gigi daripada kunci itu adalah 7 syarat la ilaha illallah. La ilaha illallah kata para ulama ada 7 syarat yang harus dipenuhi, Pak. Apa itu? Yang pertama al-ilmu, berilmu tentang makna la ilaha illallah. Yang kedua apa? Yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga apa? Qabul, menerima konsekuensi dari la ilaha illallah. Yang keempat apa? Jujur ketika mengucapkan la ilaha illallah. Yang kelima, ikhlas dalam merealisasikan la ilaha illallah. Dan yang ketujuh, cinta. Yang keenam, inqiyad, yaitu ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh adalah cinta. Saya ulangi dari awal, 7 syarat la ilaha illallah. Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua apa? Yakin. Yang ketiga apa? Qabul, menerima. Yang keempat apa? Yang keempat tunduk ketaatan, ya. Kemudian yang kelima jujur, yang keenam ikhlas, yang ketujuh adalah cinta. Mungkin Bapak bertanya kepada saya, kenapa harus 7 itu, Ustaz? Saya jawab, karena itu dalam kehidupan kita ada, Pak. Kalau Bapak komputernya rusak, Bapak akan bawa kemana? Bapak akan bawa ke ahli komputer, ya kan, Pak? Lah Bapak harus punya ilmu dulu, ini orang ahli komputer, berilmu dulu. Setelah kita berilmu bahwa ini orang ahli komputer, timbul keyakinan, saya bawa komputer ini ke dia. Dibawa sama Bapak, ya, kata tukang komputer, wah ini Pak ada yang rusak ininya Pak, nih, ya. Terima nggak Pak? Wah terima. Kemudian dia berkata, maaf Pak, tolong bantuin saya untuk angkat komputer ini. Kira-kira taat nggak Pak? Taat dan tunduk. Dan ketika Bapak membawa komputer itu, jujur nggak dari hati atau terpaksa? Jujur. Ikhlas nggak? Ikhlas. Tuh lihat. Bapak cukur juga 7 perkara ada. Setelah Bapak punya ilmu, ini orang tukang cukur hebat, Masya Allah sudah 20 tahun malah melintong dalam cukur-mencukur. Wah hebat ini orang cukur.
Tumbuh keyakinan, Pak. Bapak pun datang ke dia, mau cukur. Kata tukang cukur, wah ini rambutnya kurang normal, Pak. Bagusnya diginiin. Terima nggak? Terima. Ya udah terserah ke Bapak aja deh yang bagusnya gimana. Akhirnya tukang cukur mengatakan, maaf, kepalanya tolong dimiringkan ke kanan. Taat nggak, Pak? Tunduk nggak? Oh, tunduk, Pak. Dimiringkan sama Bapak ke kanan tuh. Ikhlas nggak waktu itu? Ikhlas. Jujur lagi dari hati, Masya Allah. Kata tukang cukur, tolong dimiringkan lagi ke kiri. Kiri lagi, ikhlas lagi, Pak. Masya Allah. Dan Bapak nggak pernah bertanya kenapa suruh kanan kiri gitu loh, Pak. Iya. Maka dari itulah ketaatan kita kepada Allah harus seperti, bahkan harus lebih daripada ketaatan kita kepada tukang cukur tuh, Pak. Udah dicukur bagus hasilnya, Masya Allah, timbul suka, besok seksin lagi. Maka 7 syarat la ilaha illallah ini saja ada dalam kehidupan kita. Berarti dalam la ilaha illallah pun harus ada. Kita berilmu apa itulah, siapa Allah? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian kita yakin bahwa Allah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Kemudian kita menerima semua yang Allah kabarkan kepada kita. Kemudian kita pun tunduk dengan perintah-perintah dan larangannya. Kemudian kita pun lakukan itu dengan penuh kejujuran dari hati dan keikhlasan. Dan kemudian cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah Pak, la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini 2 kalimat syahadat, Pak. Permulaan seseorang masuk Islam, konsekuensinya luar biasa. Ya. Ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa sih konsekuensinya, Pak? Apa komitmennya bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Sekarang fungsinya Rasul apa sih, Pak? Hah? Ada yang tahu tidak? Rasulullah SAW diutus itu sebagai apa, Pak ya? Hah? Sebagai contoh teladan katanya. Dalam masalah apa, Pak? Risalah tuh berbentuk apa saja? Iya betul, dari Allah pasti, Pak. Tapi yang saya maksud adalah contoh atau tauladan dalam perkara apa? Tentu dalam seluruh perkara ya nggak, Pak? Dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, ya nggak, Pak? Iya dong. Dalam rumah tangga, ya. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepada manusia tentang apa? Tentang jalan ke surga dan jalan ke neraka. Semua jalan ke surga sudah dijelaskan oleh Rasulullah tidak? Sudah, Pak. Semua perkara yang bisa memasukkan ke neraka sudah dijelaskan oleh Rasulullah tidak? Sudah, Pak. Semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Berarti kewajiban kita apa, Pak? Kewajiban kita ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban kita, Pak. Iya. Maka dari itulah orang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, berarti konsekuensinya yang pertama apa, Pak? Membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kalau hadisnya sahih, ya. Tapi kalau hadisnya dhaif atau bahkan palsu, jangan, Pak. Karena nggak semua hadis itu sahih loh, Pak. Ada hadis yang palsu, ada. Ya. Ada hadis yang lemah, ada. Maka hadis-hadis yang lemah sama palsu buang aja, nggak usah diamalkan. Yang kita amalkan yang sahih atau yang hasan. Ya. Soalnya kaum muslimin ini terkadang karena kurang paham ilmu hadis dan tidak tahu mana hadis lemah, mana hadis sahih, mana hadis palsu. Kadang hadis palsu diamalin juga loh, Pak. Iya. Contoh aja misalnya yang sering kali kita dengar itu di masyarakat ya. Iya. Hadis yang mengatakan talabul ilmi utlubul ilma walau bisin.
Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Kata para ulama ini hadis tidak ada asalnya dari Nabi SAW. Ada lagi hadis apa itu ya, yang sering di masyarakat ya, hadis an-nadhafatu minal iman, kebersihan dari iman, bukan hadis. Yang Rasulullah sabdakan itu at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu dari kesucian itu dari sebagian iman. Nah, yang Rasulullah kabarkan kepada umatnya, selama itu hadisnya sahih, wajib dibenarkan, Pak. Wajib itu. Karena Rasulullah tidak mungkin berbicara dari hawa nafsu, nggak mungkin, Pak. Walaupun terkadang yang Rasulullah kabarkan kepada kita tidak masuk akal. Ingat, masalah akidah terkadang tidak boleh kita pikir-pikir dengan akal kita, Pak. Seperti adanya azab kubur. Ya. Terkadang secara akal kita, apa mungkin ya azab kubur? Lalu bagaimana yang dimakan ikan? Bagaimana yang dibakar dan yang lainnya? Kita katakan Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Allah mampu. Makanya Pak, yang Rasulullah kabarkan kepada umatnya tentang tanda-tanda hari kiamat terjadi tidak, Pak? Terjadi semuanya, Pak. Ketika Rasulullah mengatakan satakhruju narun min ardil Hijaz tudhi'u a'naqal ibili bi busra, akan keluar api yang sangat besar di negeri Hijaz nanti. Saking besarnya api itu akan menyinari punuk-punuk onta yang ada di negeri Syam. Padahal Madinah dengan Busra itu 1 bulan perjalanan unta. Ternyata itu muncul pada abad ke-6 Hijriah, tepatnya pada tahun ke-7 Hijriah. Tepatnya pada tahun 654 Hijriah. Dan itu di zamannya Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi menceritakan tentang munculnya api itu di kota Madinah, di Harrah Syarqiyah. Subhanallah, terjadi. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan satu qatiluna qauman sigharal a'yun, nanti kalian akan memerangi suatu pasukan yang matanya sipit. Ya. Dan mereka pertama kali akan menang dan kalian akan dibantai habis, kata Rasulullah. Lalu kemudian kalian akan memukul mundur mereka. Ternyata yang Rasulullah kabarkan benar, Pak. Ya, mereka itu pasukan Tartar Mongolia. Ya, di mana kaum pasukan Tartar berhasil menguasai Baghdad dan 3 juta kaum muslimin disembelih. Yang kemudian di abad ke-8 Hijriah berhasil dipukul mundur oleh seorang raja yang sangat hebat bernama Bebris dengan panglima perangnya disebut dengan Qutuz. Itu dalam perang yang sangat luar biasa yang disebut dengan Ainul Jalut. Di situ kaum muslimin mendapatkan kemenangan besar menghadapi tentara Tartar. Dan ternyata tentara Tartar matanya sipit-sipit. Benar yang Rasulullah kabarkan itu. Ya. Rasulullah mengabarkan berbagai macam kabar-kabar yang akan terjadi di masa depan, masa yang akan datang. Ternyata benar, Pak, benar. Ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, kita lihat, ya, apalagi Bapak kalau di Jakarta itu pakaian adiknya yang kelas 6 SD dipakai juga, Pak, kekecilan, ya. Itu pakaiannya sampai kesempitan, bentuk tubuhnya kelihatan semuanya. Pakaian tapi telanjang. Ternyata Rasulullah sudah mengabarkan itu. Rasulullah sudah mengabarkan di antara tanda hari kiamat zina merajalela. Benar. Arak diminum tapi dinamai dengan nama-nama selain arak. Benar. Rasulullah SAW juga mengabarkan kepada kita berbagai macam kabar, Pak. Dan ternyata yang Rasulullah kabarkan itu benar, hak, wajib kita benarkan. Ya. Yang kedua, konsekuensi Muhammadur Rasulullah itu apa? Yaitu mempraktekkan dan menjalankan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyuruh kita salat. Dan beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi kalau kita sholat mengikuti contoh Rasulullah kalau sholat tuh gimana sih? Takbiratul ihramnya gimana ya? Apa begini atau bagaimana? Ternyata disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah kalau takbiratul ihram
terkadang sejajar dengan bahu, dan terkadang sejajar dengan telinga, dan dua-duanya riwayatnya sahih. Allahu Akbar. Dan sebutkan dalam hadis Rasulullah kalau takbiratul ihram telapak tangannya menghadap ke kiblat dan jari-jarinya tidak dilebarkan dan tidak ditempelkan, tapi pertengahan antara itu. Ya. Allahu Akbar. Ketika meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di mana? Di dada, di perut, di bawah perut, atau gimana? Ternyata dalam riwayat Ibnu Khuzaimah ada beberapa riwayat itu. Satu riwayat disebutkan di perut. Namun para ulama hadis menyatakan bahwa riwayat itu dhaif, ya sangat lemah. Sementara dalam riwayat Ibnu Khuzaimah mengatakan bahwa Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di atas dadanya. Iya. Oh, ternyata Rasulullah SAW melakukan seperti itu. Bagaimana bacaan Rasulullah dalam sholat? Ternyata Rasulullah SAW dalam bacaan sholat pun mengajarkan. Rasulullah biasanya kalau sholat subuh membaca 60-100 ayat. Kira-kira di sini berapa ayat yang dibaca, Pak? Kayaknya kalau 60-100 kelamaan ya, Pak ya. Mungkin Bapak di belakang pada ngedem. Nih, imam lama bener sih. Iya, memang harus dibiasakan ya, Pak, dikit-dikit ya. Rasulullah kalau sholat zuhur biasanya membaca 15-30 ayat. Dan kalau di sholat asar biasanya membaca 7-15 ayat. Kalau di sholat maghrib biasanya beliau suka membaca ayat-ayat yang pendek. Kalau di sholat isya biasanya Rasulullah SAW membaca awsatul mufassal kayak sabbihisma rabbikal a'la, ya, wassama wat tariq. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara sholat, bagaimana cara ruku. Terkadang, Pak, kita melihat umat Islam tidak mengikuti cara sholatnya Rasul, Pak. Itu ada orang sholatnya cepatnya minta ampun, Pak. Sampai-sampai di internet ada sholat taraweh tercepat di dunia. Bayangkan, sholat taraweh 21 rakaat 7 menit, Pak. Gimana itu, Pak? Ya Allah. Pasti tegur apa kata mereka? Kan Allah menyuruh kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya Allah. Yang namanya lomba-lomba kan cepet-cepetan. Loh. Padahal di zaman Rasul ada orang pernah sholatnya cepet banget. Apa kata Rasulullah? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Kenapa? Itu namanya tidak tumanina. Ya. Ini namanya tidak mengikuti contoh Rasul gitu loh, Pak, dalam sholat tuh, Pak. Makanya di sini ya kita jadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita dalam sholat. Bagaimana tata cara sholatnya Rasul, bagaimana cara wudhunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun terkadang, Pak, ya, dalam masalah fikih terkadang banyak sekali perselisihan para ulama. Nah, di situ pun kita harus bijak dalam menghadapinya. Ya. Para ulama berbeda pendapat. Ya. Apakah wajib baca Al-Fatihah di belakang imam apa enggak? Imam Syafi'i mengatakan wajib makmum baca Al-Fatihah. Baik imam itu bacaannya keras atau tidak. Dalilnya hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah orang yang sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i ini hadisnya umum baik makmum maupun imam. Imam Abu Hanifah kebalikan. Apa kata Abu Hanifah? Makmum nggak boleh baca apapun juga. Dalilnya apa Abu Hanifah? Kata Abu Hanifah, karena Rasulullah bersabda bacaan makmum sudah ditanggung imam. Kalau udah ditanggung ya udah nggak usah baca apa-apa. Imam Ahmad tengah-tengah. Kata Imam Ahmad, kalau imam baca keras diam berdasarkan ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau imam tidak baca keras baca berdasarkan dalilnya Imam Syafi'i. Nah, terjadi perselisihan tuh, Pak. Terkadang kaum muslimin ya tidak bijak dalam menghadapi perselisihan ini. Akhirnya apa? Kalau kamu baca Al-Fatihah, kamu tuh sesat. Jangan.
Para ulama aja nggak saling menyesatkan kok Pak. Kewajiban kita adalah lihat mana yang paling kuat dalilnya, amalkan. Tanpa kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Jangan. Ya. Kenapa? Karena ini masalah ijtihadiyah kata para ulama Pak. Tidak ada nas yang qat'i. Ya. Dalam masalah-masalah yang seperti ini kita tidak boleh saling memaksakan pendapat. Silahkan amalkan sesuai yang kamu lihat kuat. Ya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Banyak dalam masalah-masalah fikih terkadang terjadi perselisihan ulama. Contoh lagi masalah kunut subuh. Kunut subuh itu disyariatkan apa enggak? Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh sunnah. Dalilnya apa Imam Syafi'i? Hadis. Lam yazal Rasulullah SAW yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah SAW senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia. Riwayatnya siapa? Riwayat Abu Daud. Sementara mayoritas ulama mengatakan tidak disyariatkan. Dan ini pendapat Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan Abu Hanifah keras dan beliau paling keras mengatakan kunut subuh bid'ah. Ya. Kemudian Pak, ini jadi permasalahan ada apa ya? Apa yang menyebabkan mereka berselisih? Rupanya perselisihan mereka itu karena apakah hadis tadi sahih apa tidak? Yaitu Rasulullah senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia. Gara-garanya di dalam hadis tersebut ada perawi yang diperselisihkan. Apakah dia perawi yang thiqah, dipercaya atau tidak? Namanya Abu Ja'far Ar-Razi, Isa bin Mahan, Yahya bin Ma'in, Ali ibn al-Madini yang merupakan guru Imam Bukhari, demikian pula Al-Fallas menganggapnya dia thiqah, termasuk Imam Syafi'i pun juga menthiqahkan dia. Sementara Imam Bukhari dan mayoritas ulama mendoifkan dia, menganggapnya lemah. Atas dasar itulah terjadi perselisihan dalam menilai status hadis, apakah ini sahih atau tidak. Yang menganggap Abu Ja'far Ar-Razi thiqah mengatakan hadisnya sahih, bisa diamalkan. Yang menganggap Abu Ja'far Ar-Razi ini lemah, sayul hifad, buruk hafalannya, mengatakan hadis itu lemah, tidak bisa diamalkan. Maka dari itulah ya para ulama mengatakan dalam hal ini masalah ijtihadiyah kalau begitu. Kita tidak bisa saling memaksakan pendapat. Ya. Nah, disinilah Pak kita harus bijak dalam menghadapi perselisihan yang sifatnya ijtihadiyah. Ya, bisa terjadi seperti itu. Kalau bisa terjadi perselisihan Pak ya, itulah Pak, memang pemahaman para ulama berbeda-beda karena masalahnya tidak ada nas yang qat'i. Beda kalau ternyata ada nas yang qat'i jelas, maka pendapat ulama harus ditolak. Contoh misalnya Pak ya, Imam Abu Hanifah berpendapat yang namanya arak itu hanya terbuat dari anggur saja. Selain anggur bukan arak namanya. Sedangkan jumhur ulama dan ini pendapat imam yang tiga, arak itu adalah setiap yang memabukkan, baik dari anggur kek, mau rambutan kek, pokoknya memabukkan. Berarti atas pendapat Abu Hanifah Pak, yang namanya heroin, narkoba boleh. Ya, kenapa? Karena itu bukan dari anggur. Tapi apa yang terjadi? Masalahnya Abu Hanifah bertabrakan dengan dalil yang qat'i. Makanya Imam Al-Khatib Al-Khattabi berkata, pendapat Abu Hanifah batil, harus diingkari. Kenapa? Karena bertabrakan dengan hadis yang jelas, nas yang sharih, di mana Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu arak dan setiap arak itu haram. Di sini Rasulullah mengharamkan seluruh arak, seluruh yang memabukkan. Berarti pendapat Abu Hanifah lemah, tidak boleh diikuti, nggak boleh. Nah, dari itulah Bapak sekalian, ya. Di khutbah Jumat tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita fanatiknya hanya kepada Al-Quran dan hadis, kepada Allah dan Rasulnya. Adapun ulama kita jadikan sebagai wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis Pak. Ya.
Bukan kita jadikan ulama sebagai dalil, bukan. Karena ulama kita ikuti di saat sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Di saat tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kita tidak boleh ikuti, Pak. Tidak boleh kita ikuti. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Itu konsekuensi daripada Muhammadur Rasulullah. Muhammad sebagai utusan Allah. Maka dari itulah, Pak, ya, kita berusaha untuk dalam beragama Islam selalu rujukan kita Al-Quran dan hadis. Rujukan kita Al-Quran dan hadis. Ya. Dalam perselisihan pun kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul." Jika kalian berselisih pada suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Maka kalau Bapak dan saya berselisih misalnya dalam sebuah permasalahan, ayo kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bapak dalilnya apa? Saya punya dalil ini. Nah, ya, semuanya harus melihat kepada dalil. Bapak sekalian, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kita sebagai seorang muslim, Pak, loyalitas kita harus berdasarkan keimanan kepada Allah, Pak. Jangan sampai kita loyalitasnya karena apa? Kepentingan dunia. Ini terkadang kaum muslimin ini, Pak, ya, loyalitasnya itu bukan karena Allah loh, Pak. Karena partai. Situ nggak mau colok partai saya, situ bukan teman saya. Akhirnya apa? Kaum muslimin terkotak-kotak, pecah tuh, Pak. Masing-masing membanggakan partainya, Pak. Gak benar. Ya. Masing-masing membanggakan ya apa yang ada pada kelompoknya, Pak. Makanya Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30-31, apa Allah berfirman? "Wala takunu minal musyrikin." Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin. Siapa itu? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yaitu dari orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, bergolong-golong. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Rupanya inilah firman Allah yang harus kita pahami, Pak. Terutama di akhirnya. Allah mengatakan setiap kelompok berbangga dengan apa? Dengan apa yang ada pada mereka. Berarti kalau yang dibanggakan itu nama kelompoknya, nama partai atau organisasinya, pasti pecah. Seharusnya kita harus berbangga dengan kebenaran yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Itu yang harus kita ikuti. Iya. Nah, dari itulah Bapak sekalian, agama Islam, agama yang Masya Allah. Islam sudah menjawab berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan, Pak. Islam sudah menjelaskan segala sesuatu kepada kita. Allah mengatakan tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Iya. Bapak yakin nggak, Pak? Saya mau tanya ya Bapak nih. Bapak yakin nggak Al-Quran sudah menjelaskan segala sesuatu? Yakin? Siapa yang mengatakan yakin? Hah? Cung. Siapa yang mengatakan yakin bahwa Al-Quran sudah menjelaskan segala sesuatu? Kok pada diem? Tadi kayaknya pada yakin. Taib. Boleh saya tanya, Pak? Kan Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu ya. Ada nggak dalam Al-Quran cara bikin roti, Pak? Hah? Ada ayatnya di mana ya? Ahsan, barakallahu fiik. Ada seorang ulama ketika berkunjung ke sebuah negeri namanya Inggris di London. Pokoknya ada seorang non-muslim datang ke ulama ini. "Hai muslim, kamu muslim?" "Iya." "Saya mendengar bahwa Al-Quran kitab sucimu itu sudah menjelaskan segala sesuatu." "Betul." "Sekarang saya mau tanya sama kamu, apa ada dalam kitab sucimu cara membuat donat ini?" "Ada." "Mana ayatnya?"
Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Yuk tanya ke tukang donat. Memang sudah dijelaskan semuanya, tapi ayatnya bersifat global dan memberikan kaidah-kaidah. Sudah dijawab semuanya dalam Al-Quran. Segala macam problematika sudah ada dalam Al-Quran dan hadis, Pak. Tapi kita butuh kepada pemahaman yang kuat dan dalam. Ya. Tentu yang paham siapa? Para ulama. Makanya Allah mengatakan fas'alu ahla dzikr. Tanya kepada ahli dzikir, artinya para ulama yang paham Al-Quran dan hadis. Kalau kita tidak tahu, tanya. Kalau tidak tahu, tanya. Alhamdulillah, para ustadz, alim ulama banyak. Maka kewajiban kita adalah bertanya. Itu kewajiban kita yang tidak punya ilmu, Pak. Ya. Nah, inilah Bapak sekalian, Islam agama kita. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan ya untuk terus berpegang kepada agama Islam ini, Bapak sekalian. Ya. Membahas tentang agama Islam tidak mungkin pernah ada habis-habisnya, Pak. Karena Islam ini luas. Islam ini luas, Pak. Islam akidah, Islam ibadah, akhlak, muamalah. Kalau kita bahas, tak pernah akan ada habis-habisnya. Bahkan seumur hidup pun Bapak nggak bakal habis-habisnya yang namanya ilmu Islam ini, Pak. Sangat luas sekali. Cuma masalahnya, Pak, sudahkah kita berusaha menuntut ilmu? Itu yang benar. Sudah berapa hadis yang sudah kita pelajari, Pak? Sudah berapa ayat yang sudah kita pelajari, Pak? Ya. Ayat Al-Quran jangan sampai cuma masuk ke mana? Ke lemari dah jadi museum. Jangan toh, Pak. Itu Al-Quran pada hari kiamat akan bersaksi nanti pada hari kiamat, Pak. Kata Rasulullah, Al-Qur'anu hujjatun alaik laka alaik. Al-Quran nanti pada hari kiamat akan menjadi penolong kamu, atau Al-Quran akan menjerumuskan kamu ke neraka. Iya. Iya. Kalau Al-Quran kita tadaburi, kita pelajari, kita amalkan, itu Al-Quran akan membela kita nanti pada hari kiamat. Tapi kalau Al-Quran kita cuekin, gak mau peduli dengan Al-Quran, gak pernah kita baca, gak pernah kita pelajari, gak pernah kita tadaburi, maka Al-Quran akan menyeret kita ke dalam api neraka. Nah, ya, berarti setiap kita wajib untuk terus mengkaji, mempelajari Islam dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya? Oh iya, pertanyaan dengan kertas ya. Lanjut dulu. Oh. Oke. Sambil dikumpulkan pertanyaannya ya. Harus pertanyaan katanya ditulis katanya, Pak. Dari panitia mintanya ditulis. Mungkin ini aja dulu, Pak, nggak apa-apa. Hah? Nggak relevan dengan topik. Oh gitu. Nggak apa-apa, Pak. Di sini ada pertanyaan besar. Bagaimana ciri-ciri seorang pemimpin yang cerminannya mencerminkan daripada pikiran rakyat?
Pertanyaannya saya jadi bingung. Karena kan disebut bagaimana jadi pemimpin yang merupakan cerminan rakyat kan Pak ya. Bapak tahu nggak Pak? Pemimpin itu bukan cerminan rakyat. Yang benar itu kata para ulama, rakyat itu cerminan pemimpin. Artinya pemimpin itu sesuai dengan keadaan rakyat. Kalau rakyatnya garong, pemimpinnya garong biasanya Pak. Kalau rakyatnya tukang judi, pemimpinnya tukang judi juga Pak. Kalau rakyatnya bencong, pemimpinnya juga bencong Pak. Betul. Dan ini dibenarkan oleh firman Allah dalam surat Al-An'am. Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan untuk orang zalim itu pemimpin dari kalangan orang zalim juga, disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Sekarang kita ingin punya pemimpin yang adil, tapi rakyatnya nggak pernah adil. Mana mungkin? Kita pengen punya pemimpin yang nggak pernah korupsi, tapi rakyatnya sampai tingkat RT tukang korupsi. Gimana coba Pak? Ya. Selalu kita ingin berkata, apa sih pemimpin yang cerminan rakyat, yang adil dan yang lainnya, tapi rakyat nggak pernah ngaca. Siapa mereka? Makanya Abdul Malik bin Marwan berkata kepada rakyatnya, beliau seorang khalifah. Kata Abu Malik apa? Ya kata Abdul Malik, ya ma'syara ra'iyah ansifuni, wahai rakyatku, bersikaplah kalian adil kepadaku. Turiduna minna sirata Abi Bakrin wa Umar wala tasiruna bisiratihima. Kalian ingin aku sebagai seorang pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar, tapi kalian sebagai rakyat sendiri tidak seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Pak, kita ingin sekali punya pemimpin seperti Umar bin Khattab ya Pak ya. Tapi masalahnya kita sebagai rakyat sudah seperti rakyat Umar bin Khattab apa belum? Itu yang jadi pertanyaan Pak. Ya. Maka kalau kita ingin punya pemimpin yang adil, kita sebagai rakyat harus jadi rakyat yang adil. Kalau kita ingin punya pemimpin yang tidak korupsi, kita juga rakyat harus menjadi rakyat yang tidak korupsi. Ya. Makanya dalam pepatah Arab dikatakan apa? Fakama takununa yuwalla alaikum. Kata orang Arab, sebagaimana kalian rakyat berada pada suatu keadaan, demikianlah keadaan pemimpin kalian seperti itu juga. Maka ya, ini makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah apa? Dalam surat Al-Anfal apa? Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah apa? Sampai mereka merubah apa? Sampai mereka merubah dirinya sendiri. Berarti perubahan itu dari diri kita, Pak. Ya. Dari diri kita. Sekarang kita ini bagaimana? Diri kita, jangan nggak usah mikirin tetangga ataupun teman antum, enggak. Pikirin, saya sudah belum ya menjadi seorang muslim yang sejati? Sudah belum? Ya. Saya sudah belum merealisasikan Islam. Saya ingin punya pemimpin yang adil. Saya sebagai seorang rakyat sudah belum bersikap adil pada diri saya sendiri. Inilah Pak, bukan perkara yang mudah masalahnya Pak. Saya mudah saja mengatakan pemimpin yang adil siapa? Pemimpin yang betul-betul menjalankan perintah Allah dan Rasulnya itu adil pasti. Karena semua perintah Allah adil. Dan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Pasti berbahaya. Maka pemimpin yang betul-betul menjalankan perintah Allah dan Rasulnya pasti adil. Tapi masalahnya rakyatnya juga harus diperbaiki. Ya, Allah a'lam. Jangan usah.
Di sini ada pertanyaan Ustaz. Baik, pada akhir penutup khutbah Jumat mengucapkan aqimis sholah. Apa ada tuntunnya dari Rasul? Itu tidak termasuk rukun, tidak pula termasuk wajib, tidak termasuk sunnah. Boleh-boleh saja. Jadi tidak diucapkan pun tidak apa-apa. Ya. Terkadang kita menganggap sesuatu itu wajib karena selama ini khotib selalu mengatakan begitu tanpa tahu dalilnya apa. Karena itu terus-menerus dia diucapkan, jadi kita nganggap apa? Wah, ini wajib. Pas ada khotib nggak mengucapkan, terkejut, loh ini kok nggak ngucapin. Nah, inilah Pak, ya. Makanya para ulama terdahulu sudah mewanti-wanti bahwa suatu perbuatan yang sunnah saja jangan dirutinkan sehingga diyakini oleh orang itu sebagai sebuah yang wajib. Iya. Maka dari itulah seorang khatib pun juga harus paham mana yang boleh, mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang rukun. Iya. Maka kata-kata aqimis shalah itu hanya boleh saja. Tidak diucapkan tidak apa-apa. Karena tidak ada dalil dari Rasulullah SAW sama sekali. Ya, Allahu a'lam. Bagaimana cara mendidik anak di zaman fitnah sekarang ini? Wah, memang Pak, berat Pak. Pertama, terkadang kita suka membiarkan anak-anak nonton TV. Sementara di TV itu tahu sendiri deh Pak, iklannya banyak yang porno. Ya, yang namanya di TV kan yang namanya iklan nggak pernah lepas dari perempuannya nggak Pak? Iklan sabun perempuan, iklan sepeda perempuan, iklan rumah perempuan, iklan apapun selalu perempuan. Perempuannya setengah telanjang. Bagaimana akan mendidik coba Pak? Belum lagi sinetronnya, artis-artisnya menor-menor. Bapak-bapak kalau ngeliat sinetron, idih cantiknya mas. Pas ngeliat istrinya, idih jelek. Ya. Iya Pak. Karena memang acara televisi di Indonesia ini 99% gak ada manfaatnya, bahkan lebih banyak membahayakan Pak. Lebih baik Bapak cari televisi yang betul-betul islami, yang isinya yang mengajarkan tentang ilmu Allah. Itu yang bisa kita lakukan. Soalnya kalau anak kita biarkan dia nonton apapun, akan ternodai pikirannya Pak. Akan rusak, dicuci oleh televisi-televisi itu. Ya. Yang kedua, anak itu butuh lingkungan yang bagus Pak. Sebab kalau kita tidak memberikan lingkungan yang bagus untuk anak kita, dia akan mudah ya mengikuti lingkungannya. Makanya kita berusaha ya tinggal di perkampungan yang masya Allah, alhamdulillah di situ ada muslim semuanya kalau bisa, atau setidaknya kita bisa menjaga anak-anak kita. Ya, memang subhanallah mendidik anak ini tidak mudah, butuh kesabaran. Yang ketiga, orang tuanya pun harus berilmu Pak, harus tahu ya bagaimana sih psikologi anak, bagaimana cara mendidik anak. Kadang kan yang namanya orang tua ketika nggak punya ilmu Pak, anaknya suka dipukulin tuh Pak, bahkan terkadang ditampar anaknya. Pada Rasulullah SAW baru mengizinkan memukul anak tuh umur 10 tahun. Itu pun juga dengan pukulan yang lembut. Kata Rasulullah SAW, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin.
Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin. Perintahkan anak kalian sholat umurnya 7 tahun. Dan pukul untuk sholat umurnya 10 tahun. Berarti 7 tahun belum ada izin untuk memukul. Tapi karena kita tidak paham, senang mukul. Itu pukulan buat anak tuh memberikan psikologis yang buruk, Pak. Dan sangat tidak mendidik untuk anak itu. Makanya kita sebagai orang tua pun juga harus cerdas, harus punya ilmu. Bapak harus ajarkan dia sholat, adab makan, adab berpakaian. Terkadang kita biarkan anak makan pakai tangan kiri. Padahal kata Rasulullah yang makan dan minum pakai tangan kiri itu setan. Ternyata bapaknya juga makan minumnya pakai tangan kiri. Akhirnya anak yang ikut. Ya, yang dosa siapa? Yang dosa orang tuanya. Ya. Kan Rasulullah man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Siapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang tidak baik, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Lah, kalau bapak yang mencontohkan ke anak perbuatan tidak baik tersebut diikuti anak, berarti dosa anak bapak yang nanggung tuh, Pak. Mau nggak, Pak? Kalau nggak mau, nah disinilah kita penting untuk mengkaji Islam. Ya, bagaimana sih makannya Nabi, bagaimana sih tidurnya Nabi, bagaimana sih cara berpakaiannya Nabi, kan bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita, Pak. Ya. Tulisannya susah banget ya, Pak ya. Apa ini, Pak? Ada dokter nggak, Pak? Barangkali nggak bisa baca. Nggak bisa baca saya. Tulisannya sulit sekali. Hukumnya orang yang sholat memakai pakaian bergambar atau bermotif. Boleh, tapi yang lebih bagus tidak. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah diberikan hadiah pakaian yang berhias-hias. Kemudian setelah selesai sholat, pakaian itu dicabut oleh Rasulullah dan berkata, ini hiasannya membuat saya tidak bisa khusyuk. Tolong kembalikan dan berikan kepada saya pakaian lain yang tidak berhias. Kemudian Rasulullah memakai pakaian lain. Tapi saya Ustadz pakai pakaian yang banyak gambarnya khusyuk kok. Berarti antum lebih khusyuk dari Rasul dong. Masya Allah. Iya. Jadi kalau pakai pakaian yang berhias dalam sholat boleh, tapi yang lebih baik yang lain supaya tidak mengganggu kekhusyuan dalam sholat kita. Ya. Dulu saya sering tidak membayar puasa. Loh, kenapa? Hutang puasa saya banyak tidak terhitung, Ustadz. Tapi sekarang saya sadar dan berniat untuk membayarnya dengan berpuasa Senin Kamis dengan niat membayar hutang dan puasa belum terbayar itu. Pak, puasa qadha tidak boleh digabung dengan puasa sunnah. Bapak puasa Senin Kamis niatnya sambil mengqadha, tidak boleh. Kata para ulama jatuhnya bukan qadha jadinya, tetap jatuhnya sunnah dan belum terbayar. Jadi gimana dong? Jadi ya puasa qadha itu niatkan qadha, jangan dicampur dengan niat puasa sunnah. Coba Bapak hitung, Bapak semenjak umur berapa tidak puasa? Perkirakan hitung sama Bapak, sekitar 200 hari. Ya udah, Bapak puasa, ya qadha. Enggak harus setiap hari, enggak. Boleh misalnya sehari puasa, sehari enggak, atau misalnya dalam seminggu 2 kali, silahkan. Yang penting berusaha untuk mengqadha selama 200 hari tersebut, Pak. Ya. Pak Ustadz, as apa ya Pak?
Saya pernah belajar bahasa Inggris, Pak. Kalau dalam bahasa Inggris, as itu artinya pantat, Pak. ASS tuh. Dalam bahasa Inggris artinya pantat. Jadi kalau as Pak Ustadz, pantat Pak Ustadz. Saya kan bingung jawabnya gimana. Ya. Dalam menjalankan agama Islam yang sebenar-benarnya dalam kehidupan ini agak sulit, Ustadz. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita mudah dalam menjalankan agama Islam ini? Dalam riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat." Wahai Rasulullah, syariat Islam ini sudah terlalu banyak sekali ya Rasulullah, dan saya tidak hafal semuanya. Famurni bi amrin atasyabbatu bih wala tukthir alayya. Perintahkan saya suatu perintah satu aja yang saya bisa pegang, tapi jangan banyak-banyak ya Rasul. Kata Rasulullah, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisan kamu selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Kenapa Rasulullah menyuruh banyak berzikir? Karena itu akan memberikan kekuatan pada hati. Ketika hati banyak berzikir dan lisan banyak berzikir, hati akan menjadi kuat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Kenapa? Memang untuk menjalankan perintah Allah itu butuh kebeningan hati, Pak. Sebab orang yang hatinya kotor dengan dosa berat tuh, Pak, untuk mengamalkan perintah Allah itu. Ada orang, Pak, naik gunung kuat tuh, Pak. Gunung tertinggi di Sumatera. Dia naik gitu, Pak. Masya Allah. Ke masjid 200 meter gak kuat. Bingung saya. Ada orang jogging. Wah, udah berapa meter? Berapa kilo, Pak? 10 kilo. Ke masjid 100 meter gak mau, Pak. Gak kuat. Kenapa bisa seperti itu ya, Pak? Karena memang itu perjalanan iman. Ya. Pergi ke masjid perjalanan iman, Pak, butuh kepada apa? Kekuatan iman. Orang yang hatinya bersih, bening, mengharapkan pahala yang besar, dia akan mudah melangkahkan kakinya ke masjid. Sementara orang yang hatinya banyak dosa, saya yakin, Pak, untuk melangkahkan kakinya ke masjid berat rasanya, berat. Padahal kalau Bapak pikir-pikir, pergi ke masjid itu, pahalanya luar biasa, Pak. Setiap langkah kakinya mengangkat derajat, menggugurkan dosa. Ketika kita sudah masuk ke masjid, malaikat mendoakan terus, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia. Sekarang kalau Bapak jaraknya ke masjid 200 meter aja, 1 meternya berapa langkah, Pak? Kalau 1 meter Bapak melangkah 2 langkah, 2 kali 200 saja berapa? 400. Bolak-balik berapa, Pak? 800. Bayangkan. Kalau 800 dikali 5 waktu berapa itu, Pak? 8 kali 5 berapa? 4.000. Bayangkan setiap harinya diangkat untuk kita 4.000 kebaikan dan digugurkan 4.000 keburukan. Sudah begitu Rasulullah menjamin lagi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan hadisnya sahih. Rasulullah bermimpi bertemu dengan Allah. Kata Rasulullah, ra'aitu rabbi fi ahsani suratin. Aku bermimpi tadi malam bertemu dengan Allah dalam bentuk yang sangat indah. Lalu Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fil mala'ul a'la. Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, aku tidak tahu ya Allah. Lalu Allah meletakkan tangannya di pundakku sehingga aku merasakan dinginnya di mana? Di dadaku. Lalu aku mengetahui apa yang akan terjadi di langit sana. Lalu Allah berfirman lagi, tahukah apa yang terjadi di langit sana? Para malaikat sedang berbincang apa? Kata Rasulullah, fil kafarati wad darajat, tentang amalan yang menggugurkan dosa ya Allah dan mengangkat derajat. Adapun amalan yang menggugurkan dosa ya Allah, famashul aqdami ilal jamaat, melangkahkan kaki ke masjid. Ya.
menunggu sholat sampai sholat berikutnya di masjid dan berwudu di saat-saat sulit. Lalu Allah berfirman, "Shadaqta ya Muhammad, faman fa'ala dzalika 'asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'ati ka yaumi waladatu ummuh." Kamu benar sekali hai Muhammad. Siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi, ia akan hidup dalam keadaan baik dan meninggal pun dalam keadaan baik, dan ia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Pak, orang yang selalu pergi ke masjid itu ternyata dijamin insya Allah wafatnya husnul khotimah, Pak. Dalam hadis tadi. Tapi itulah apa masalahnya kan? Ya, untuk menjalankan perintah Allah ini butuh kepada apa? Iman. Iman. Makanya selalu yang pertama apa? Minta tolong kepada Allah. Rasulullah mengajarkan kepada kita doa yang jangan ditinggalkan setiap sholat. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku untuk berzikir kepadamu, untuk mensyukuri nikmatmu dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Minta bantuan kepada Allah. Sebab kalau kita tidak dibantu oleh Allah, kita tidak bisa. Ya. Yang kedua, lawan kemalasan, Pak. Ya, harus melawan hawa nafsu, mujahadah. Makanya ketika Rasulullah menyebutkan tentang hakikat mujahid, orang yang berjihad itu siapa? Kata Rasulullah, al-mujahid, ya, man jahada nafsahu li ta'atillah. Hakikat orang yang mujahid itu siapa? Yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya dari Ibnu Najjar dari hadis Abu Dzar dengan sanad yang sahih. Ya. Coba Pak, kita berusaha menjihadi diri kita sendiri deh. Ya. Ketika kita mendengar adzan, aduh malas, jangan diikutin. Buang kemalasan, pergi ke masjid. Ya. Nah, itu berusaha kita untuk mendidik diri kita untuk membiasakan ketaatan, Pak. Sebab jiwa itu kalau dibiasakan, insya Allah bisa. Tapi kalau tidak biasa, tidak bisa. Ya, harus dibiasakan. Jika manusia meninggal maka terputus segala amalnya kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Bagaimana dengan doa anak yang soleh jika orang tersebut tidak mempunyai anak? Kalau tidak punya anak berarti tidak dapat doa anak yang soleh. Terus gimana dong? Makanya Pak, kalau bapak-bapak belum dikasih anak juga mikir, sekarang amal apa yang setidaknya mengalir setelah saya meninggal dunia. Karena kan Rasulullah mengatakan 3. Yang satu apa? Ilmu yang bermanfaat yang kita sampaikan ke orang. Yang 2 apa? Sedekah jariah. Buat pembangunan masjid Bapak sumbang tuh Pak. Itu masjid selama digunakan buat sholat, pahalanya ngalir terus sampai Bapak meninggal pun juga. Iya. Kata Rasulullah, "Man bana lillahi masjidan walau kama fasiqatin banallahu baitan fil jannah." Siapa yang membangunkan masjid walaupun sebesar sarang burung, maka Allah bangunkan untuk dia sebuah rumah di surga. Ya, ada pembangunan masjid, Bapak bantu walaupun cuma semeter, walaupun cuma setengah meter, tetap Allah bangunkan rumah di surga buat Bapak. Dan itu pahalanya mengalir terus Pak buat Bapak, Masya Allah. Ya. Atau Bapak bikin sumur itu airnya diwakafkan untuk masyarakat, maka selama air itu dipakai, selama itu pahalanya mengalir terus. Atau Bapak tanam pohon berbuah, setelah berbuah, buahnya diambil maling, diambil kampret, diambil apa, jadi sedekah kata Rasulullah. Iya, sedekah. Yang jelas kita berpikir apa ya amalan jariah saya yang kalau saya meninggal dunia itu amal tidak putus pahalanya buat saya. Itu yang kita pikirkan. Ya. Kekhusyuan seperti apa Ustadz yang harus kita lakukan saat kita sholat? Katanya kan seolah-olah Allah berada di hadapan kita. Karena sangat sulit Ustadz untuk meraih itu. Memang sulit Pak, susah. Itu membutuhkan keilmuan yang dalam dan keimanan yang kuat Pak.
Makanya kata Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu ihsan? Kata Rasulullah, an ta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yarak. Yaitu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, dan jika tidak maka Allah melihat kamu. Artinya kalau kita tidak sampai kepada derajat yang pertama tadi, setidaknya kita merasa Allah memperhatikan diri kita. Ya. Dan Bapak tahu nggak Pak, apa rahasianya sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sebagian ulama mengatakan karena itu kunci khusyuk. Allahu Akbar itu artinya Allah yang paling besar. Maka siapa yang paling besar di hatinya hanya Allah, dia pasti khusyuk. Tapi kalau ada sesuatu yang selain Allah yang lebih besar, dia tidak bisa khusyuk. Ya. Ciri orang muslim berjenggot apa dalilnya Ustaz? Sebetulnya sih dalilnya udah jelas banget sih Pak. Kalau saya mau tanya sama Bapak, Rasul berjenggot nggak Pak? Pasti Bapak semua mengatakan berjenggot lah. Rasul berjenggot nggak? Berjenggot. Semua Nabi dan Rasul berjenggot nggak Pak? Berjenggot. Ya sudah, itu sudah cukup sebetulnya. Coba tanya ke orang Nasrani, orang Kristen, Yesus Kristus berjenggot nggak? Itu patungnya lihat, berjenggot Pak. Ya. Jadi itu sudah sunnah Nabi dan Rasul. Makanya Rasul mengatakan asyrun minal fitrah, 10 perkara yang merupakan fitrah manusia. Di antaranya jenggot. Jenggot itu fitrah. Ya, jenggot itu fitrah. Jadi kalau Bapak memakai jenggot, Masya Allah, itu lebih bagus Pak. Lebih menyerupai Nabi. Iya dong. Lebih menyerupai siapa? Para Nabi. Dan Bapak lebih berwibawa. Lebih berwibawa, insya Allah. Bapak tahu nggak Pak? Binatang yang Rasul sebutkan termasuk binatang surga apa? Kambing. Ternyata berjenggot Pak. Makanya kalau Bapak yang berjenggot disebut, kayak kambing, bangga dong, itu binatang surga. Karena Rasulullah mengatakan, ittakhidul ghanam fa inna min dawabil jannah. Ambillah kambing sebagai binatang peliharaan, karena ia termasuk binatang surga, kata Rasulullah. Iya. Apa? Kenapa? Agak dengeran. Buku atau kitab apa yang cocok untuk pemula dalam mempelajari Islam? Banyak sih Pak, asal mau bacanya. Masalahnya mau nggak bacanya gitu. Terkadang nanyain buku, beli, udah gitu simpen, nggak dibaca. Ya. Banyak sekali. Banyak ya, di antaranya kitab, contohnya prinsip dasar Islam ada tuh. Ya. Ada lagi buku yang berjudul 3 landasan utama, ada. Banyak sih yang bahasa Indonesia ya. Kalau yang bahasa Arab lebih banyak lagi, asal Bapak bisa bahasa Arab. Cuma kalau bisa nuntut ilmu itu jangan sebatas baca Pak, tapi juga duduk di majelis taklim berguru. Sebab kalau baca doang bisa jadi terjemahannya salah atau cetakannya yang salah. Maka kita harus berguru, tapi berguru juga kepada orang yang mumpuni ilmunya Pak. Jangan sembarangan. Kalau Bapak belajar komputer sama orang yang nggak lulus kursus komputer, Bapak nggak mau. Maka dalam ilmu agama harus lebih lagi Pak. Ya, karena masalah ilmu agama ini harus betul-betul orang yang ahli Pak. Kalau tidak ahli, wah bisa membawa Bapak ke dalam api neraka. Ya. Kenapa sih Ustadz Islam itu selalu dicaci maki dan dihujat? Ya. Apa sih ini? Terutama dalam terutama dalam masalah zina. Dalam zina, kami apa ini?
Kami Tidak pernah. Kenapa sih Islam terus selalu dihujat? Kenapa di zaman ini Islam dihujat? Pertama, karena setan dan bala tentaranya nggak suka sama kebenaran. Setan dan bala tentaranya akan berusaha bagaimana caranya supaya menghalang-halangi manusia dari kebenaran. Ya. Akhirnya apa? Yang dihujat Islam supaya orang Islam menjadi ragu dengan agamanya apa? Dan supaya orang yang mau masuk Islam pun nggak jadi masuk Islam. Dan itu metode orang Quraisy dulu ketika ya menuduh Rasul dengan berbagai macam tuduhan. Rasul dihujat, Rasul dituduh, supaya apa? Supaya orang pada takut dari Rasul, supaya orang nggak mau masuk Islam. Itu tak di antara caranya dihujat. Islam itu agama teroris dan yang lainnya. Yang kedua, terkadang pemeluk Islam ini ya banyak yang tidak menjalankan syariat Islam, melakukan dosa dan yang lainnya. Kayak di Indonesia, ternyata kayak di Jakarta Pak ada ya orang yang curanmor kan, suka itu Pak mencuri motor, mobil, ternyata haji Pak, aduh malu-maluin ya, ada haji judi Pak. Jadi akhirnya apa? Akhirnya orang menganggap kok Islam gini ya, kok Islam kok begitu sih. Nah ini jadi akhirnya orang melihat Islam tuh kepada oknum, bukan kepada ajarannya gitu loh. Padahal harusnya melihat itu kepada ajarannya, bukan kepada oknumnya. Yang salah kan oknumnya, bukan Islamnya. Ya, ketika kaum muslimin ya banyak, misalnya di Indonesia ini yang korupsi, koruptor dan yang lainnya. Yang salah kan oknumnya, bukan Islamnya. Islam melarang korupsi. Islam melarang zina, Islam melarang judi, Islam melarang segala macam yang sifatnya bahaya untuk kehidupan, dilarang oleh Islam, Pak. Dilarang. Ya. Imam mengatakan shaf rapat dan lurus, makmum harus menghadap kiblat, sementara imam menghadap kiblat tidak sama dengan jamaah. Loh kok bisa gitu? Di mana imam berdiri beda beberapa derajat dengan makmum. Mana yang betul, imam atau makmum ya Ustaz ya? Pak, imam itu harus faqih, bukan hanya hafal Quran. Makanya kata Rasulullah, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang menjadi imam kalian hendaknya yang paling banyak hafalannya Al-Qur'annya. Yang kedua, sifatnya apa? Yang berilmu tentang sunnah. Yang ketiga, yang paling pertama kali Islamnya, lebih dahulu Islamnya. Arti Pak, seorang imam itu setidaknya faham tentang fikih sholat. Dalam masalah menghadap kiblat, sudah disebutkan dalam kitab-kitab fikih bahwa menghadap kiblat itu ada dua keadaan. Keadaan pertama, tepat di depan Ka'bah. Maka kalau kita berada di depan Ka'bah, wajib pas ke Ka'bah, harus. Yang kedua, tidak di depan Ka'bah, jauh. Maka kata para ulama cukup menghadap arahnya saja. Cukup menghadap apa? Arahnya saja, walaupun tidak tepat nggak masalah. Ya. Maka disebutkan dalam hadis Nabi SAW apa? Rasulullah melarang menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air kecil maupun buang air besar. Tapi hendaklah kalian menghadap timur atau barat, karena kiblatnya Madinah ke selatan. Ya. Maka Rasul mengatakan menghadap ke timur atau barat lah. Adapun kita, berarti kita tidak boleh menghadap timur atau barat. Kenapa? Karena itu arah kiblat. Berarti itu menunjukkan kata para ulama, arah kiblat itu ya sudah. Kalau memang kiblat itu di sebelah barat, cukup kita menghadap ke barat. Walaupun nggak tepat nggak masalah. Ya.
Nah si imam berkata, yang ini yang tepat nih, agak miring beberapa derajat, ini tepat. Makmum mengatakan yang penting arahnya. Dua-duanya sah, nggak masalah. Yang satu pengen tepat banget gitu, sebetulnya itu tidak wajib. Yang satu mencukupkan, saya cukup arahnya saja, itu pun sah. Maka kalau seperti itu kita tidak perlu saling menyalahkan. Iya, masing-masing yang satu ingin pas banget, yang satu mencukupkan dengan arah. Dua-duanya benar, nggak masalah. Iya. Bagaimana hukumnya apabila dalam sholat seorang makmum tidak mengikuti imam dan tidak melanjutkan sholatnya karena imamnya dianggap tidak benar sholatnya? Nah inilah Pak, terkadang makmumnya egois, nggak paham. Kalau imam nggak benar sholatnya, jangan sampai kita kemudian nggak mau bermakmum dari dia. Coba dengarkan hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Sahih hadisnya. Kata Rasulullah SAW, yusalluna lakum, mereka para imam akan mengimami kalian. Fa in asabu falakum walahum, kalau mereka sholatnya benar, kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Fa in akhtau falakum wa alaihim, dan apabila imam sholatnya salah, nggak benar, maka kalian tetap sah, sholatnya benar, dapat pahala, dan dosanya buat imam. Ya, kata Rasulullah apa? Kalau imam yang salah, kalian tetap dapat pahala, dosanya imam yang nanggung. Jadi bapak tetap sholat di belakang dia. Habis imamnya nggak benar, biarin aja itu dosanya buat dia. Makanya jadi imam itu nggak enak Pak. Jadi imam tuh siap-siap nanggung makmum. Kalau bapak salah, nggak paham, dosa bapak. Makanya kan terkadang kan orang pede banget ya, pokoknya saya jadi imam. Ya silakan aja. Silakan kalau mau nanggung dosa. Ya. Kadang kan imamnya nggak paham lagi. Ya pernah imam tuh nggak paham Pak. Dia lupa, sudah diingetin, ya udah. Harusnya kan sujud sahwi, nggak sujud sahwi coba. Padahal kata Rasulullah, kullu sahwi, setiap lupa itu hendaknya diganti dengan sujud sahwi, nggak sujud sahwi. Ya. Berapa banyak kesalahan imam karena ketidakfahaman imam terhadap fikih sholat. Ya. Jadi akhirnya jatuh banyak kepada kesalahan. Nah, tulisannya susah sekali ya. Dua bulan lagi pilkada. Calon beragama Nasrani atau calon beragama Nasrani. Nah, kalau semuanya Nasrani, Bapak ambil mudarat yang paling ringan. Kalau memang ternyata Bapak harus ikut juga, ya pilkada itu, lihat mana yang setidaknya tidak memberikan mudarat untuk Islam dan kaum muslimin. Atau setidaknya dia memihak kepada kaum muslimin. Kalau kata para ulama, kalau dihadapkan pada dua mudarat, dua-duanya mudarat, maka ambil mudarat yang paling ringan. Ambil mudarat yang paling ringan. Ya. Baik Pak, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kata-kata yang menyakitkan hati. Dan bila ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Dan insya Allah kalau ada waktu mendatang kita ketemu lagi Pak, insya Allah. Ya sayang sekali karena pesawatnya kemarin nggak mau terbang gara-gara asap katanya. Jadinya pertemuan kita hanya sekali saja di sini, dan mohon maaf. Ya besok insya Allah saya langsung pulang ke Jakarta. Mohon doanya juga. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.